Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Situ Bondo, 2022, seperti tahun-tahun sebelumnya, awal tahun ini kantorku merencanakan perjalanan ke Bali untuk refreshing sekaligus sebagai syukuran karena target perusahaan telah tercapai. Liburan kali ini akan berlangsung selama 2 hari, Sabtu dan Minggu. Semua karyawan kantor selalu bersikap baik kepadaku, termasuk pimpinan kami, Pak Made, yang kebetulan adalah orang Bali. Meskipun demikian, beliau sudah menetap di Surabaya selama 6 tahun. Namaku Abi, aku bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Posisiku hanyalah seorang office boy, namun lingkungan kerja yang sangat nyaman membuatku bersyukur bisa bekerja di sini. Hari itu, aku mendapat tugas membeli oleh-oleh untuk keluarga Pak Made di Bali. Setiap kali mendapat tugas langsung darinya, aku selalu bersemangat. Di samping sikapnya yang baik dan ramah, Pak Made juga tidak pernah pelit dalam memberikan tips untuk tugas-tugas kecil seperti ini. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini aku diajak serta dalam liburan ke Bali. Ini akan menjadi perjalanan pertamaku ke sana. Malam itu, aku kesulitan untuk memejamkan mata. Pikiranku dipenuhi dengan bayangan indah tentang suasana rekreasi di pulau tersebut. Sebagai seorang office boy, kesempatan untuk berlibur ke tempat yang jauh merupakan hal yang langka bagiku. Sejak kecil, dengan kondisi keluarga yang sederhana, rekreasi bersama ibu hanya sebatas di Surabaya dan sekitarnya. Kadang-kadang, aku ikut teman-teman touring motor ke beberapa tempat di Jawa Timur. Malam itu, aku mencari-cari video di YouTube untuk mendapatkan referensi tentang keindahan wisata Bali. Sebagai tujuan wisatawan internasional, aku yakin Bali pasti memiliki banyak hal yang istimewa. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, namun aku benar-benar kesulitan tidur. Tiba-tiba, kudengar suara ketukan di pintu kamarku. Aku menduga pasti ibuku yang mengetuk, dan benar saja, beliau masuk dengan wajah sedih, lalu memelukku erat. Aku sangat terkejut. Sebelum rasa terkejut itu hilang, ibu langsung berbicara panjang lebar. Beliau memintaku untuk membatalkan perjalanan ke Bali. Ibu bercerita bahwa dalam mimpinya, aku dan teman-temanku berada di suatu tempat, lalu muncul seekor ular besar yang menelan teman-temanku satu persatu. Saat ular itu hendak menelanku, ibu terbangun dengan berteriak. Tangisan ibu membuat suasana menjadi semakin berat. Aku benar-benar terpaku mendengar ceritanya. Perasaanku pun menjadi tidak nyaman. Selama ini, aku tidak pernah berani melawan apapun yang dilarang oleh ibu. Sejak kecil, aku sangat merasakan perjuangan ibu yang membesarkanku seorang diri, karena ayah meninggal beberapa hari sebelum kelahiranku. Maka, dengan berat hati, kuputuskan untuk memohon izin kepada Pak Made esok harinya agar tidak ikut dalam perjalanan ke Bali. Sejujurnya, aku merasa sangat sedih harus membatalkan kesempatan ini. Ini adalah kali pertama aku akan pergi ke Bali. Namun, firasat seorang ibu jelas tidak bisa aku kesampingkan. Aku percaya bahwa perasaan seorang ibu tentang anaknya pasti lebih tajam daripada siapapun. Keesokan harinya, yang merupakan hari Jumat, suasana di kantor terasa berbeda. Sebagian besar pegawai datang dengan membawa tas ransel besar. Sepertinya mereka akan langsung berangkat ke Bali tanpa pulang ke rumah terlebih dahulu. Wajah mereka berseri-seri, mungkin karena mereka merasa akan berlibur setelah beberapa bulan berkutat dengan pekerjaan dan target perusahaan. Pagi itu, kuputuskan untuk segera menemui Pak Made. Kulihat beliau sedang sendiri di ruangannya. Awalnya, Pak Made kaget ketika mendengar bahwa aku membatalkan keikutsertaanku dalam liburan. Selain aku yang sering ditugasi oleh beliau, aku juga dikenal sebagai OB yang suka bercanda dan sering menghidupkan suasana dengan lelucon-lelucon ringan. Setelah mendengar penjelasanku, Pak Made menawarkan usulan. Beliau meminta agar aku menelepon ibu, dan beliau akan mencoba memintakan izin juga. Pak Made berpendapat bahwa mimpi hanyalah bunga tidur, dan bisa dialami oleh siapa saja.
Aku hanya bisa mengangguk dan menyetujui usulan tersebut. Dalam hati, aku benar-benar pasrah pada keputusan yang akan dibuat oleh Pak Made dan ibuku. Melalui ponselku, Pak Made berbincang ringan dengan ibu, lalu memintakan izin sambil berjanji bahwa beliau akan menjaga keselamatanku selama di Bali. Kudengar jelas Pak Made berusaha meyakinkan ibu, mengatakan bahwa sebagai orang Bali asli, beliau akan memastikan keselamatanku. Pak Made tersenyum setelah beberapa saat berbicara, kemudian mengembalikan ponsel padaku. Ibu ternyata telah mengizinkanku untuk ikut serta, meskipun beliau tetap berpesan agar aku berhati-hati dan menjaga sikap. Mendengar hal itu, aku merasa sangat senang. Liburan ke Bali akhirnya tidak jadi kubatalkan. Hari itu, aku jalani dengan hati yang sangat berbunga-bunga. Sore harinya, aku segera pulang karena keberangkatan dijadwalkan pukul 7 malam. Kami semua diminta berkumpul di depan kantor. Sesampainya di rumah, ibu menyambutku dengan senyum yang sedikit sedih. Beliau kembali mengulangi pesan di telepon tadi pagi, agar aku menjaga diri dan berhati-hati selama di Bali. Aku mengangguk sopan dan berusaha meyakinkan ibu bahwa aku akan sangat berhati-hati. Sebelum aku pergi, ibu membuka lemari dan memberikan sebuah bingkisan kecil. Beliau meminta agar aku menyimpan benda itu di dalam dompet. Ibu bercerita bahwa itu adalah jimat penjaga keselamatan dari almarhum kakek yang meninggal saat aku masih berumur 2 tahun. Aku sebenarnya bukan tipe orang yang mudah percaya pada hal-hal seperti itu, tetapi demi membuat ibuku merasa tenang, aku menyimpannya di dalam dompet, persis seperti yang diminta. Setelah berpamitan dan mencium tangan ibu, aku segera bergegas menuju kantor dengan sepeda motorku. Di sana, beberapa karyawan sudah siap di samping bus yang akan membawa kami ke Bali. Setelah acara briefing singkat dan pembacaan doa bersama, kami mulai naik ke dalam bus satu persatu. Aku mendapatkan tempat duduk di bagian tengah. Bus ini tampak sangat nyaman dan mewah, sepertinya masih cukup baru. Kursi yang kutempati terlihat bersih, mungkin karena bus ini sudah dicuci sebelum keberangkatan. Tiba-tiba, Mbak Rita menghampiriku. Tadinya, dia duduk di kursi depan, tapi setelah mengetahui bahwa Mbak Sinta yang duduk di sebelahnya sering mabuk darat, Mbak Rita khawatir akan ikut terpengaruh. Akhirnya, dia meminta untuk duduk di sampingku, karena itu adalah satu-satunya tempat kosong. Aku tentu saja senang, setidaknya ada teman ngobrol di sepanjang perjalanan. Selain itu, Mbak Rita terkenal sebagai karyawati paling baik dan cantik di kantorku. Dengan sopan, aku menawarkan kursi mana yang diinginkan oleh Mbak Rita. Namun, dia memintaku tetap duduk di kursi dekat jendela, karena menurutnya, dia lebih nyaman duduk di kursi dekat lorong agar bisa lebih mudah ke toilet sewaktu-waktu. Perjalanan pun dimulai. Seperti biasa, kami berbincang dengan lelucon ringan. Mbak Rita terlihat menikmati percakapan, meskipun aku berusaha tahu diri dan menjaga batas dalam bercanda, mengingat aku hanya seorang OB yang lebih muda darinya. Di awal perjalanan, suasana terasa riang dan ceria. Beberapa karyawan bergantian berkaraoke, tertawa-tawa kecil. Aku benar-benar menikmati suasana ini. Waktu berjalan, dan aku melirik layar HP-ku. Pukul 21.45. Tiba-tiba, aku melihat sesuatu yang sangat aneh. Seorang lelaki tua terlihat mengayuh sepeda di samping bus. Ini tentu sangat ganjil, karena kami sedang berada di ruas tol Probowangi. Yang lebih aneh lagi, pria tua itu bisa mengimbangi kecepatan bus kami. Dia terus berada di samping bus, mengayuh sepeda sambil menatap ke arahku. Dari gerak bibir dan isyarat tangannya, aku menduga dia mengatakan, "Pulang, pulang." Meskipun aku tidak bisa mendengarnya, pesannya terasa jelas. Aku tidak bisa mempercayai apa yang kulihat. Perasaan takut perlahan mulai merayap di hatiku. Kulihat Mbak Rita sedang tertidur pulas di sampingku. Aku tidak ingin membangunkannya, karena khawatir akan menimbulkan kehebohan di dalam bus. Pria tua itu kemudian menghilang dari pandanganku.
Aku pun segera menutup kepala dengan jaket yang kubawa dari rumah, mencoba menenangkan diriku sendiri. Perlahan, aku mulai tertidur. Namun, dalam tidurku, aku merasa seperti berada di padang rumput yang sangat luas. Sunyi dan hening meliputi seluruh tempat itu. Aku sendirian. Saat aku menyapu pandangan ke segala arah, tidak ada siapapun di sekitarku. Ketakutan mulai menyelimuti hatiku. Tiba-tiba, dari kejauhan, aku melihat seseorang mengayuh sepeda mendekat ke arahku. Semakin dekat, semakin jelas bahwa pria itu adalah lelaki tua yang tadi kulihat di samping bus. Bulu kuduku meremang. Dia menghentikan sepedanya tepat di depanku, lalu dengan lantang berkata, "Abi, pulang. Pulang sekarang juga. Perjalanan ini berbahaya." Kata-katanya terngiang-ngiang di kepalaku. Sebelum sempat aku mencerna ucapannya, guncangan hebat tiba-tiba kurasakan. Kepalaku terbentur kaca jendela bus, dan aku pun terbangun. Terdengar teriakan spontan dari beberapa karyawan di dalam bus. Bus mengerem mendadak, dan wajah-wajah panik terlihat di sekelilingku. Lampu bus dinyalakan. Aku melihat keluar jendela, dan menyadari bahwa kami sudah keluar dari tol. Pak sopir dan beberapa orang, termasuk Pak Made, turun dari bus dengan cepat. Aku ikut turun untuk melihat apa yang terjadi. Pak sopir mengatakan bahwa bus baru saja menabrak sesuatu, entah sepeda motor atau mobil, tapi kejadiannya sangat cepat. Mereka mengecek ke kolong bus, khawatir ada yang tertabrak. Namun, anehnya, tidak ada apapun di sana. Bahkan setelah mengecek pinggir jalan, semuanya tampak kosong. Jalanan sangat sepi saat itu. Beberapa karyawan yang duduk di bangku depan mengaku melihat hal yang sama, ada sesuatu yang melintas di depan bus, entah sepeda motor atau mobil. Namun, semuanya terjadi terlalu cepat untuk dipastikan. Perasaanku mulai diliputi kecemasan. Aku teringat kembali bagaimana ibuku melarangku untuk ikut dalam perjalanan ini. Kemudian, ada pria tua yang muncul mengayuh sepeda di samping bus dan bahkan masuk ke dalam mimpiku, menyuruhku untuk pulang. Kegelisahanku semakin membesar. Sopir dan beberapa karyawan terlihat berdiskusi di samping bus. Sopir cadangan berkali-kali mengecek ke kolong bus, namun tak ada hasil. Akhirnya, perjalanan dilanjutkan. Aku duduk kembali di kursiku dengan perasaan yang semakin tidak tenang. Firasatku mengatakan bahwa perjalanan ini tidak akan berjalan lancar. Aku takut melihat keluar jendela lagi, khawatir akan melihat sesuatu yang mengerikan. Jadi, aku kembali menutup kepala dengan jaketku, meskipun sulit untuk benar-benar tertidur. Setelah beberapa saat, aku melihat banyak lampu di sebelah kiri. Aku menyadari bahwa kami sedang melewati PLTU Paiton, perbatasan Kabupaten Probolinggo dan Situbondo. Aku pernah 2 kali melewati daerah ini ketika touring bersama teman-temanku. Tiba-tiba, suara teriakan keras terdengar dari arah Mbak Rita. Teriakannya begitu kuat hingga menghebohkan seluruh isi bus. Beberapa orang bertanya apa yang terjadi, namun Mbak Rita hanya menjawab bahwa dia mengalami mimpi buruk. Pak sopir memutuskan untuk berhenti sejenak, mencari tempat untuk istirahat sebentar. Tak lama kemudian, kami melewati tugu bertuliskan, "Selamat datang di Situbondo." Tiba-tiba, terdengar suara letusan keras dari arah depan. Aku yakin itu adalah suara ban bus yang pecah. Pak sopir akhirnya memutuskan untuk berhenti, mencari tempat ngopi yang terlihat berjajar di sepanjang jalan. Pak Made, yang lebih dulu turun, melambai ke arah kami, mengajak untuk ikut menikmati kopi di salah satu warung di sana. Aku turun bersama Mbak Rita dan Mas Agung, salah satu karyawan senior lainnya. Wajah Mbak Rita masih terlihat pucat dan ketakutan. Sambil menunggu kopi, Mas Agung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan suara pelan, Mbak Rita menjelaskan bahwa ia mengalami mimpi buruk yang sangat aneh. Namun, tiba-tiba ia terdiam. Aku dan Mas Agung saling berpandangan, merasa ada sesuatu yang membuatnya enggan melanjutkan cerita. "Tempatnya di sini." "Ya, di sini," gumam Mbak Rita lirih.
Ia lalu menceritakan bahwa dalam mimpinya, kami semua sedang duduk di warung di pinggir jalan, dengan suasana yang persis seperti yang sedang kami alami saat ini. Wajahnya tampak berpikir keras, seolah mencoba mengingat sesuatu yang lebih jelas. Beberapa saat kemudian, ia melanjutkan, mengatakan bahwa setelah ini akan ada seorang ibu berbaju hijau yang memasukkan uang ke dalam kotak amal di sudut warung. Aku mengikuti arah pandang Mbak Rita dan melihat sebuah kotak amal kecil di sudut warung. Saat itu, keraguanku mulai berubah menjadi rasa waspada. Di antara keramaian orang-orang yang sedang beristirahat dan mobil-mobil yang terparkir, tiba-tiba muncul seorang ibu berbaju hijau yang berjalan menuju kotak amal. Aku menahan napas saat melihatnya memasukkan selembar uang ke dalam kotak tersebut, persis seperti yang diceritakan Mbak Rita. Wajahnya semakin pucat, tangannya gemetar, dan ia mulai menangis tertahan. Dengan suara terbata-bata, ia melanjutkan ceritanya. Dalam mimpinya, setelah kejadian ini, ada sosok wanita berbadan ular yang mengejarnya. Ketakutan yang tampak jelas di wajahnya membuat suasana semakin tegang. Dengan buru-buru, ia merogoh tas kecilnya dan mengambil ponsel. Suara tangisnya semakin jelas terdengar saat ia menelepon ayahnya dan meminta untuk dijemput. Beberapa karyawan lain yang ada di sekitar kami mulai berkerumun, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Mereka meminta Mbak Rita untuk menceritakan ulang mimpinya. Pak Made, salah satu karyawan senior, berusaha menenangkan kami dan mengatakan bahwa mimpi hanyalah bunga tidur. Namun, kali ini Mbak Rita bersikeras bahwa ini bukan sekadar mimpi biasa. Ia awalnya juga berpikir demikian, hingga ia melihat sendiri warung ini yang benar-benar sama persis dengan yang ada di dalam mimpinya. Ditambah lagi, kejadian ibu berbaju hijau yang memasukkan uang ke kotak amal membuatnya semakin yakin bahwa ini adalah sebuah pertanda. Suasana sempat hening. Aku merasakan keheningan itu, dan entah mengapa, penjelasan Mbak Rita terasa masuk akal bagiku. Aku kembali teringat akan serangkaian kejadian aneh sejak sebelum keberangkatan. Mimpiku tentang seorang kakek tua yang mengayuh sepeda sambil berteriak menyuruhku pulang. Ibuku juga sempat melarangku berangkat setelah bermimpi buruk. Bahkan, sopir bus mengaku menabrak sesuatu, tetapi saat diperiksa, tidak ditemukan apapun di jalan. Semua kejadian itu kini terasa seperti bagian dari suatu peringatan yang lebih besar. Pak Made dan beberapa karyawan senior lainnya mulai berdiskusi sambil menunggu ban cadangan dipasang. Sementara itu, Mbak Rita terlihat masih sangat ketakutan dan menolak untuk melanjutkan perjalanan. Matanya masih berkaca-kaca, menatap kosong ke kejauhan. Suasana menjadi semakin mencekam. Beberapa karyawan saling berpandangan, seolah mencoba mencari jawaban atas kejadian yang tidak masuk akal ini. Pak Made akhirnya mengambil keputusan. Perjalanan akan tetap dilanjutkan, tetapi Mbak Rita diizinkan untuk tidak ikut jika ia merasa tidak sanggup. Sekitar pukul 12.20 malam, ban cadangan selesai dipasang. Pak Made meminta semua karyawan untuk kembali naik ke bus. Ia dan Mbak Hesti, karyawan senior lainnya, tetap tinggal untuk menemani Mbak Rita menunggu jemputan ayahnya. Aku kembali ke tempat dudukku dan menyalakan pemutar musik di ponsel untuk menenangkan diri. Dari pintu depan, kulihat Pak Made dan Mbak Hesti naik ke dalam bus. Itu berarti jemputan Mbak Rita telah tiba. Namun, ada sesuatu yang mengusik pikiranku. Aku menyadari bahwa perjalanan dari Surabaya ke Paiton tidaklah mungkin secepat itu. Rasa penasaran dan kegelisahan mulai menjalar di dadaku. Tiba-tiba, bahuku ditepuk seseorang. Aku menoleh dan mendapati Mbak Rita di sampingku. Dengan suara tenang, ia mengatakan bahwa ayahnya mengizinkannya untuk melanjutkan perjalanan. Pak Made juga kembali meyakinkan bahwa mimpi hanyalah bunga tidur. Obrolan ringan pun kembali mengalir di antara kami, hingga akhirnya suara Mbak Rita tak lagi terdengar. Aku melirik ke arahnya dan melihatnya tertidur pulas. Aku menarik napas lega. Kopi yang tadi kuminum tampaknya tidak cukup kuat untuk menahan rasa kantukku.
Ketika suasana di dalam bus semakin sunyi dan lampu dimatikan, aku akhirnya ikut terlelap. Namun, aku tersentak saat merasakan sesuatu menggenggam tanganku. Aku membuka mata perlahan dan melihat Mbak Rita di sampingku. Wajahnya terlihat semakin cantik dalam remang cahaya, tetapi ada sesuatu yang terasa janggal. Ia memberi isyarat agar aku tetap diam. Tangannya yang lembut tiba-tiba menutup kedua mataku, dan sebelum aku sempat bereaksi, aku merasakan bibirnya menyentuh bibirku. Aku terkejut, bingung. Mbak Rita adalah wanita tercantik di kantor, dan selama ini tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Ia cerdas, berasal dari keluarga terpandang, dan memiliki karir yang gemilang. Namun, rasa kagetku perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Aku mulai merasakan ada yang aneh. Kukunya terasa panjang dan runcing, ciumannya semakin liar, dan ada cairan asing yang terasa di lidahku. Suaranya yang sebelumnya lembut kini berubah menjadi menakutkan. Dengan spontan, aku mendorongnya sekuat tenaga. Tubuhnya terjatuh ke kursi di seberangku. Dalam remang-remang cahaya, aku melihat bajunya robek, dan aroma amis darah mulai merebak di udara. Seketika, suasana menjadi gelap gulita. Aku terbangun dengan napas tersengal-sengal. Tanganku masih gemetar saat aku melihat sekeliling. Mbak Rita masih tertidur pulas di sampingku. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kulirik layar ponselku. Waktu menunjukkan pukul 12.45 malam. Sekilas, aku melihat tulisan Taman Nasional Baluran di luar jendela. Aku terkejut. Baru saja, sekitar 25 menit yang lalu, kami masih berada di Paiton. Perjalanan dari Paiton ke Baluran tidak mungkin hanya ditempuh dalam waktu sesingkat itu. Rasa penasaran mengalahkan rasa kantukku. Aku segera mencari informasi di internet untuk memastikan waktu perjalanan yang sebenarnya. Namun, hasil pencarian tidak mengubah kenyataan yang ada di depan mataku. Waktu yang tertera masih sama, pukul 12.46 malam. Aku terdiam, menyadari bahwa kami benar-benar telah menempuh perjalanan yang mustahil dalam waktu 25 menit. Aku menatap layar ponselku, memastikan waktu yang tertera di sana. Mbak Rita masih tertidur lelap di sampingku, sementara sekelilingku dipenuhi oleh rekan-rekan kerja yang juga terlelap. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku, jarak perjalanan selama 25 menit benar-benar tidak masuk akal. Aku mencoba mencerna apa yang sebenarnya sedang terjadi, tetapi otakku gagal menemukan penjelasan yang masuk akal. Tiba-tiba, asap mengepul dari arah depan bus, membuat perjalanan kami terhenti. Aku semakin yakin bahwa semua kejadian aneh ini saling berkaitan. Kami semua turun dari bus, sementara sopir memeriksa air radiator. Ia mengatakan bahwa kami harus menunggu sekitar 30 menit sebelum dapat melanjutkan perjalanan. Aku mendengar suara sopir cadangan yang bergumam, merasa bingung karena bus ini masih baru dan sebelum berangkat, air radiator sudah dicek dengan baik. Di tengah kebingungan itu, Mbak Rita meminta tolong agar aku menemaninya ke salah satu rumah warga untuk menggunakan kamar mandi. Ia merasa toilet di dalam bus tidak cukup nyaman. Aku mengikutinya tanpa banyak bertanya. Aku cukup terkejut melihat kemajuan daerah itu. Seingatku, kota Banyuwangi masih cukup jauh, tetapi rumah-rumah besar berjejer sepanjang jalan. Rasanya aneh, karena saat aku touring ke daerah ini tahun lalu, kondisinya tidak seperti ini. Mbak Rita terus menarik tanganku. Awalnya, ia terlihat ragu, tetapi rasa sakit di perutnya memaksanya untuk segera mencari tempat yang cocok. Kami akhirnya memilih rumah terdekat dari lokasi bus berhenti. Di teras rumah itu, beberapa pria duduk bercengkrama sambil bermain domino. Setelah meminta izin dengan sopan, kami diizinkan masuk ke dapur, di mana kamar mandi berada. Saat memasuki rumah, mataku menangkap berbagai hiasan ukiran dan lukisan yang berjejer di dinding. Semua terlihat sangat mewah, membuatku yakin bahwa pemilik rumah ini adalah orang kaya. Ketika sampai di dapur, aku melihat dua pintu kamar mandi berwarna biru.
Mbak Rita segera masuk ke salah satunya, sementara aku duduk di kursi dekat dapur sambil merokok. Sekitar 1 menit berlalu, tiba-tiba pintu kamar mandi sedikit terbuka. Aku melihat tangan Mbak Rita melambai, memanggilku masuk. Suaranya terdengar berbisik, meminta agar aku menemaninya. Tanpa berpikir panjang, aku menghampirinya. Saat aku masuk, lampu kamar mandi yang terang memperlihatkan wajah Mbak Rita yang begitu cantik. Ia meminta agar aku menghadap ke arah lain saat ia buang air kecil. Aku menurutinya tanpa banyak berpikir. Beberapa detik kemudian, aku merasakan tangannya melingkar di tubuhku. Sebelum aku menyadari sepenuhnya apa yang terjadi, ia membalikkan badanku dan menciumku. Matanya terpejam, tampak begitu menikmati momen itu. Aku mulai merasakan ketakutan yang aneh, karena kejadian ini sangat mirip dengan mimpi yang kualami di dalam bus. Namun, berbeda dari mimpi itu, kali ini semuanya terasa nyata. Kami tenggelam dalam suasana yang menggetarkan. Desahan napasnya semakin terdengar, membuatku harus membungkam suara itu agar tidak mengganggu siapapun. Ketika aku merasakan tangannya berusaha membuka bajuku, aku menolaknya dengan lembut, mengingatkan bahwa kami berada di rumah orang lain. Meski terlihat kecewa, ia memahami situasinya dan menghentikan tindakannya. Sebelum keluar dari kamar mandi, ia kembali menciumku untuk terakhir kalinya. Kami berjalan keluar dengan tangan masih bergandengan, seperti sepasang kekasih yang sudah lama bersama. Saat hendak berpamitan dengan pemilik rumah, sesuatu yang aneh terjadi. Mbak Rita tiba-tiba berhenti dan bertanya dengan nada ketakutan tentang di mana kami berada. Sejenak aku terdiam, dan mendadak suasana menjadi gelap gulita. Tak ada seberkas cahaya pun. Mbak Rita memelukku erat, tubuhnya gemetar. Dalam kegelapan itu, terdengar suara desisan ular yang semakin lama semakin keras. Aku yakin jumlah mereka lebih dari 1, dan ukurannya sangat besar. Perlahan, kegelapan berubah menjadi remang-remang, memperlihatkan bayangan ular-ular itu yang bergerak mendekati kami. Aku menghitung, ada 4 ekor yang mengarah ke tempat kami berdiri. Dengan segenap tenaga, aku menggenggam tangan Mbak Rita dan berlari sekencang mungkin. Kami terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Setelah cukup lama, kami tiba di sebuah gua. Suara desisan ular menghilang, membuatku yakin bahwa kami sudah cukup jauh dari mereka. Mbak Rita semakin erat memelukku, air matanya mengalir deras. Dari kejauhan, aku melihat beberapa orang duduk meringkuk. Aku menatap Mbak Rita, dan dia mengangguk, menandakan bahwa ia juga melihat apa yang kulihat. Aku meneliti sekeliling gua yang dipenuhi lumut dan batuan lembab. Tak ada jalan keluar kecuali melalui arah tempat orang-orang itu berada. Aku melangkah perlahan dengan tangan masih melingkar di bahu Mbak Rita. Ketika aku memperhatikan wajah-wajah mereka, dadaku terasa sesak. Aku mengenali mereka. Ada Anton dan Pak Hasan, teman-temanku sesama office boy, serta beberapa karyawan lain dari kantorku. Mereka semua diam dengan wajah pucat. Aku mengguncang tubuh Anton dan Pak Hasan, tetapi mereka tetap tidak bergeming. Perlahan, mereka mulai menatap kami dengan mata kosong. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Lalu, satu persatu mereka menjulurkan lidah, dan aku terkejut melihat lidah-lidah itu begitu panjang dan bercabang. Mbak Rita langsung menutup wajahnya, menangis semakin keras. Aku tidak lagi memikirkan apapun selain menyelamatkan diri. Aku menggenggam tangan Mbak Rita dan kembali berlari. Tak jauh dari tempat itu, terlihat sumber cahaya yang sangat terang. Aku yakin itu adalah pintu keluar gua. Aku semakin yakin bahwa entah bagaimana, kami benar-benar telah masuk ke dalam gua ini tanpa sadar. Aku berlari semakin kencang, berharap segera menemukan jalan keluar dari tempat mengerikan ini. Namun, sebelum sempat mencapai pintu yang kupikir sebagai jalan keluar, suasana di sekelilingku tiba-tiba kembali berubah menjadi remang-remang. Jantungku berdegup semakin kencang ketika 4 sosok misterius muncul dan menghadang langkahku. Aku segera menghentikan gerakanku, sementara pelukanku pada tubuh Mbak Rita semakin erat. Rasa takut yang menjalar di tubuhku terasa begitu nyata.
Sosok-sosok itu semakin mendekat, dan saat jarak mereka cukup dekat, aku bisa melihat dengan jelas bahwa mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah makhluk tanpa kepala, hanya tubuh yang berjalan, seolah dikendalikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Perlahan, mereka mulai mengelilingi kami, menciptakan pemandangan yang begitu mengerikan. Aku ingin memejamkan mata, tetapi rasa takutku justru membuatku tetap terjaga, mengawasi setiap gerakan mereka. Sementara itu, Mbak Rita terus menangis, tubuhnya semakin tenggelam dalam pelukanku. Mereka terus mengitari kami tanpa henti, lalu terdengar suara aneh yang tidak jelas berasal dari mana. Suara itu mengatakan bahwa aku adalah milik ratu ular mereka. Aku tak mampu mengucapkan sepatah kata pun, hanya bisa merasakan bulu kuduku berdiri. Seiring dengan suara itu, bau amis darah tiba-tiba memenuhi udara. Kemudian, tanpa peringatan, keempat sosok mengerikan itu menghilang begitu saja. Suasana kembali terang, dan tanpa membuang waktu, aku menarik tangan Mbak Rita untuk berlari menuju pintu yang tadi kulihat. Namun, harapanku pupus ketika menyadari bahwa pintu tersebut bukanlah jalan keluar. Sebaliknya, itu adalah pintu masuk menuju sebuah kamar yang begitu indah dan mewah. Aku menatap sekeliling dengan bingung, mencoba memahami situasi yang sedang terjadi. Di dalam kamar itu terdapat dua kasur yang terpisah, seolah memang sudah disiapkan untuk kami beristirahat. Di atas meja, dua botol air mineral tersusun rapi, seakan disediakan oleh seseorang yang tak kasat mata. Pintu yang tadinya kukira sebagai jalan keluar kini telah tertutup rapat, membuat kami benar-benar terkurung di tempat yang asing ini. Aku menoleh ke arah Mbak Rita yang masih gemetar. Dengan suara terbata, ia menanyakan di mana kami berada. Aku hanya bisa menggeleng lemah karena aku pun tak tahu jawabannya. Tak ada satupun jendela di kamar ini, membuat kami tidak bisa melihat keadaan di luar. Sejak pintu itu tertutup, keheningan benar-benar menyelimuti ruangan. Aku bahkan tak bisa mendengar suara sekecil apapun dari luar. Kami sama-sama terjebak dalam ketakutan, hingga akhirnya aku menyarankan Mbak Rita untuk beristirahat di salah satu kasur yang tersedia. Kasur itu dilengkapi dengan selimut tebal, memberikan sedikit rasa nyaman di tengah situasi mencekam ini. Mbak Rita masih terlihat ragu, beberapa kali menatapku dengan cemas. Aku berusaha meyakinkannya bahwa aku tak akan meninggalkannya sendirian di sini. Aku pun memilih beristirahat di kasur satunya. Seiring waktu berjalan, rasa takut yang menghantui pikiranku perlahan berubah menjadi kelelahan yang luar biasa. Aku ingin segera tidur, berharap bisa mengistirahatkan tubuh yang sudah hampir kehabisan tenaga setelah melewati berbagai kejadian mengerikan. Namun, di saat aku mulai terlelap, Mbak Rita tiba-tiba melangkah mendekatiku. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan bahwa ia takut tidur sendirian. Aku menatapnya sejenak, lalu mengangguk sebagai tanda bahwa ia boleh tidur di kasurku. Saat Mbak Rita berbaring di sampingku, kehangatan tubuhnya terasa begitu nyata. Entah bagaimana, suasana yang tadi begitu menegangkan perlahan berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Tanpa sadar, ketakutan yang sebelumnya menguasai pikiranku menghilang, digantikan oleh sesuatu yang lebih dalam dan tak terjelaskan. Segala sesuatu yang terjadi di kamar ini terasa aneh, seolah ada kekuatan lain yang mengendalikan kami. Namun, di tengah-tengah momen yang tak bisa kupahami itu, kesadaranku tiba-tiba kembali. Aku teringat bahwa kami masih berada di tempat yang tak diketahui, terjebak dalam dunia yang mungkin bukan dunia nyata. Dengan cepat, aku membangunkan Mbak Rita, menyuruhnya untuk segera mengenakan kembali pakaiannya. Aku merasa kami harus bersiap kapan saja jika pintu itu terbuka. Dan benar saja, sesaat setelah kami selesai berpakaian, pintu tersebut tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Mbak Rita menatapku dengan ekspresi ketakutan yang sama seperti sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, aku segera menarik tangannya dan mengajaknya berlari sekencang mungkin. Namun, harapan untuk melarikan diri kembali pupus ketika empat sosok tanpa kepala itu muncul lagi, menghadang tepat di hadapan kami. Mereka kembali mengitari kami, dan kali ini sesuatu yang lebih mengerikan terjadi.
Perlahan, tubuh mereka mulai berubah, menyatu dengan kegelapan yang mengelilingi kami. Dari leher yang seharusnya menjadi tempat kepala mereka, kini muncul kepala-kepala ular besar yang menjulur-julurkan lidahnya dengan suara mendesis mengerikan. Aku membeku di tempat, sementara Mbak Rita kembali menangis dalam ketakutan. Salah satu ular itu mendekat, mengeluarkan desisan tepat di depan wajahku. Seluruh tubuhku gemetar hebat, dan aku hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi. Waktu seolah berjalan begitu lambat, membuat rasa takutku semakin tak tertahankan. Namun, entah bagaimana, ular-ular itu tiba-tiba menghilang satu persatu, meninggalkan kami dalam kebingungan. Tanpa berpikir panjang, aku kembali menarik tangan Mbak Rita dan berlari sekencang mungkin. Di hadapan kami kini hanya ada sebuah jalan setapak yang mendaki, basah oleh aliran air terjun yang membuatnya licin dan sulit dilalui. Aku tahu tidak ada pilihan lain. Jika ingin keluar dari tempat ini, kami harus mendaki. Dengan sekuat tenaga, aku terus melangkah, sesekali mencari pegangan pada batu atau pohon agar tidak terpeleset. Mbak Rita tetap kugenggam erat, memastikan ia tetap bersamaku melewati jalan berbahaya ini. Semakin lama, semakin jelas terlihat tanah yang rata di atas. Hati kecilku berbisik, mungkin itu adalah tempat yang akan membawa kami keluar dari mimpi buruk ini. Suara tangis Mbak Rita terus menggema sepanjang pendakian itu. Setiap langkah terasa semakin berat, dan ketakutan terus mengiringi perjalanan kami. Ketika hampir mencapai puncak, tiba-tiba genggamannya terlepas. Jeritan panjangnya menggema di antara tebing-tebing curam. Jantungku seolah berhenti berdetak saat melihat tubuhnya terpelanting, jatuh jauh ke bawah. Aku berdiri membeku, tak mampu berbuat apa-apa. Rasa bingung dan panik melumpuhkanku sejenak sebelum akhirnya aku memutuskan untuk terus mendaki dengan sisa tenaga yang kupunya. Bayangan tubuh Mbak Rita yang jatuh terus-menerus menari dalam benakku. Aku ingin berteriak, ingin menangis, namun kesadaranku memaksa untuk tetap melanjutkan perjalanan. Aku harus keluar dari tempat ini. Jalan yang kutempuh semakin licin, namun tekadku tetap bulat. Aku mendaki dengan penuh kehati-hatian, mencari pegangan dari setiap batu dan akar yang bisa kujangkau. Setelah perjuangan yang terasa seperti seumur hidup, akhirnya aku sampai di atas. Di hadapanku terbentang sebuah danau atau mungkin sungai. Suasana terasa begitu sunyi dan hening, hanya ada keremangan malam yang menyelimuti tempat itu. Dalam keterkejutan dan kelelahan, mataku menangkap sosok seorang lelaki tua berdiri agak jauh dari posisiku. Aku perlahan mendekatinya, karena tak ada orang lain di sekitar yang mungkin bisa membantuku. Semakin dekat, semakin jelas kulihat wajah lelaki tua itu. Dia adalah orang yang sebelumnya mengayuh sepeda di samping bus kami. Dia juga yang muncul dalam mimpiku. Wajahnya tenang dan bersahaja, seolah tidak terganggu oleh keteganganku. Kakiku masih gemetar, tubuhku masih diliputi ketakutan, tetapi keberadaannya justru membawa sedikit ketenangan. Tanpa sepatah kata pun keluar dari bibirku, lelaki tua itu menatapku dengan sorot mata penuh pemahaman. Seakan membaca pikiranku, dia menjelaskan bahwa aku kini berada di tempat yang aman. Siluman ular yang mengejarku telah gagal membawa diriku ke alam mereka. Aku selamat. Aku ingin mengucapkan terima kasih, tetapi mulutku terasa terkunci. Saat itu, kakiku mulai terasa dingin. Ketika aku menunduk, darah segar mengalir deras dari beberapa luka yang mungkin kudapat saat mendaki. Rasa pusing mulai menyergap, pandanganku berputar, dan perlahan semuanya menjadi gelap. Suara samar-samar mulai terdengar. Perlahan, kubuka mataku. Aku melihat sosok yang sangat kukenal, ibuku. Mbak Rita juga ada di sana. Aku masih terbaring, bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Seolah memahami kebingunganku, ibuku segera menjelaskan bahwa aku kini berada di rumah sakit Dr. Sutomo. 2 hari yang lalu, bus yang kami tumpangi mengalami kecelakaan parah di kawasan hutan Baluran. Syukurnya, tidak ada korban jiwa, meskipun banyak yang mengalami luka berat.
Pak Made sudah dijemput keluarganya dari Bali, dan pihak kepolisian telah membantu mengevakuasi semua korban. Beberapa orang masih dirawat di rumah sakit ini, termasuk aku. Berita kecelakaan ini bahkan sempat menggemparkan media. Aku masih sulit memahami semuanya. Ibuku bercerita bahwa aku sempat tidak sadar sejak kecelakaan terjadi, bahkan tak menyadari ketika dibawa dengan ambulans ke Surabaya. Mbak Rita juga menambahkan bahwa Mas Agung dan Mbak Hesti juga dirawat di rumah sakit ini, tepat di ruang sebelah. Keduanya sudah jauh membaik, dan Mbak Rita baru saja menjenguk mereka. Aku melihat ibuku berkali-kali menyeka air mata. Wajahnya terlihat lega dan penuh kebahagiaan karena aku akhirnya sadar. Saat mencoba menggerakkan tubuh, aku menyadari bahwa kakiku diperban dengan cukup tebal. Ibuku meyakinkanku bahwa aku sudah jauh lebih baik. Ia memelukku erat, berusaha menenangkan pikiranku yang masih kacau. Aku kemudian mengarahkan pandanganku ke arah Mbak Rita. Dengan suara lirih, aku berterima kasih karena telah menjengukku. Namun, di balik kebingungan yang masih tersisa, aku mengajukan pertanyaan yang sejak tadi berkecamuk dalam benakku. Jika dia benar-benar tidak melanjutkan perjalanan, apakah itu berarti dia benar-benar tidak pernah ikut sejak awal? Senyumnya mengembang perlahan sebelum akhirnya ia menarik napas dalam. Jawabannya membuat seluruh tubuhku menegang. Ia menegaskan bahwa sejak awal memang tidak ikut dalam perjalanan ini. Mbak Rita bercerita bahwa sebelum keberangkatan, ia sudah bersiap dan meminta ayahnya mengantarnya ke titik berkumpul. Namun, ketika berada di kamar mandi, tiba-tiba muncul seorang lelaki tua yang memukul kakinya dengan keras. Ia terjatuh, dan kakinya membengkak. Karena kejadian itu, ia memutuskan untuk tidak ikut berangkat. Kata-katanya membekukan pikiranku. Semua ingatan tentang kejadian-kejadian aneh selama perjalanan berputar kembali dalam kepalaku. Aku menceritakan semuanya kepada ibuku, tentang lelaki tua yang mengayuh sepeda di samping bus, tentang kehadirannya dalam mimpi, tentang dirinya yang muncul setelah aku mendaki di dalam gua. Namun, tentu saja, aku tidak berani menceritakan kejadian-kejadian lain yang berkaitan dengan sosok Mbak Rita yang kutemui di sana. Ibuku hanya tersenyum tipis dan bersyukur bahwa semuanya selamat. Kemudian, ia membuka dompet dan mengeluarkan sebuah foto lawas. Ia menyerahkannya padaku. Ketika kulihat foto itu, jantungku serasa berhenti. Wajah dalam foto itu benar-benar sama persis dengan lelaki tua yang telah beberapa kali menyelamatkanku. Ibuku menjelaskan bahwa itu adalah foto kakekku. Sebelum aku berangkat ke Bali, kakek sempat memberinya bingkisan kecil yang kemudian diberikan padaku. Ia juga bercerita bahwa semasa hidupnya, kakek sangat menyayangiku. Aku masih tertegun, mencoba memahami semua yang terjadi. Mbak Rita yang duduk di sebelahku ikut melihat foto itu, dan reaksinya tidak kalah terkejut. Dengan nada penuh keterkejutan, ia mengatakan bahwa lelaki tua dalam foto itulah yang memukul kakinya di kamar mandi. Kami bertiga saling berpandangan. Beberapa saat kemudian, senyuman haru menghiasi wajah kami. Kejadian ini memang penuh misteri, tetapi satu hal yang pasti, kecelakaan itu tidak sampai merenggut nyawa siapapun. Semua penumpang selamat. Setelah beberapa lama, Mbak Rita berpamitan. Aku dan ibuku berkali-kali mengucapkan terima kasih kepadanya. Namun, pikiranku masih dipenuhi keheranan. Bagaimana mungkin sosok yang selama ini menemaniku dalam perjalanan ternyata tidak pernah ikut sejak awal? Ibuku berkali-kali memelukku, berbisik bahwa aku harus bersyukur telah selamat. Ia lalu mengingatkanku tentang jimat keselamatan dari kakek yang diberikan kepadaku. Aku hanya mengangguk. Aku tidak ingin terlalu larut dalam pemikiran mistis, tetapi kini aku menyadari satu hal, kakek memang selalu melindungiku, bahkan setelah ia tiada.